Putih berkibar begitu gagah, cerita akan bangsa yang perkasa. Putih berkibar. Kembali bersama kami dalam Newsroom Spesial HUT RI, masih bersama dengan Pak Aswi. Pak Aswi, kalau kita tadi dikatakan ini perkembangan politik gitu ya, sejarah kemerdekaan Indonesia hingga dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai yang sekarang begitu. Banyak sekali dinamika yang terjadi, dan untuk yang tahun ini bagaimana nih Pak Aswi melihatnya nih? Seperti apa pergerakan politik Indonesia? Apakah memang ada turun naiknya dan segala macam terkait dengan perubahan yang terjadi memang? Iya, ada natural gitu atau dua peristiwa penting yang akan kita hadapi ya. Yang paling dekat tentunya Asian Games. Iya. Dan kemudian yang berikutnya tahun depan itu pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota parlemen secara serentak gitu. Jadi dua hal itu yang akan kita hadapi segera ya. Terlepas dari perkembangan internasional yang juga tentu akan berdampak kepada Indonesia. Nah, kita tahu ada perkembangan yang terbaru, ada kebangkitan ekonomi Tiongkok, ada perang dagang antara Indonesia dengan ada perang dagang antara Amerika dengan Cina yang tentunya juga berdampak kepada Indonesia. Kita harus mengantisipasi itu di samping juga tentunya waspada tentang pelemahan nilai rupiah dan lain-lain gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus mensukseskan ini Asian Games yang akan dibuka besok gitu. Karena nah, kalau bicara mengenai Asian Games ketika tahun 1962 begitu kita menjadi tuan rumah, Jakarta menjadi tuan rumah, dan kalau dilihat pencapaian kita adalah dua besar saat itu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan juga mengenai seperti apa sih sebenarnya kalau latar belakang dari Asian Games yang pertama, bukan yang pertama tapi artinya Indonesia menjadi tuan rumah di tahun 1962. Iya, bahwa Bung Karno menganggap bahwa olahraga dan politik itu dua hal yang sebetulnya tidak dipisahkan dan saling menguatkan gitu. Ketika membangun misalnya Gelora Senayan itu, Bung Karno memikirkan satu yang bagian olahraga yang dibatasi oleh jalan TVRI itu, satu lagi yang aspek politiknya yang gedung kemudian MPR, sekarang menjadi DPR. gedung DPR MPR. Keduanya tidak dipisahkan, dan Bung Karno sangat serius untuk mensukseskan Asian Games ini, karena kita mendapat kepastian itu kan tahun 58, tahun 59 sudah dimulai persiapan-persiapan dan kemudian juga penyiapan stadion dan lain-lain yang juga dipersiapkan dengan serius, dan antara lain juga menggerahkan masyarakat gitu, dan meminta juga kesediaan masyarakat misalnya untuk dipindahkan dari Senayan itu ke daerah Tebet misalnya, dalam rangka pembangunan kompleks olahraga Senayan. Semuanya dipersiapkan, dan Bung Karno juga mempersiapkan hotel, walaupun itu dengan dari pampasan perang Jepang ya. Ada hotel, beberapa hotel, dan bukan hanya itu gitu. Kita tahu Bung Karno juga membangun satu ikon, yaitu patung Selamat Datang yang ada di Bundaran HI itu. Patung itu dibangun 1 tahun, jadi menjelang Asian Games. Menjelang Asian Games, dan untuk mengatakan selamat datang kepada para delegasi yang akan datang dari Bandara Kemayoran pada saat itu gitu. Upaya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Buktinya Bung Karno sampai datang ke Jogja, ke tempat pembuat patung itu, Edi Sunarso, untuk mengecek sampai sejauh mana patung itu sudah dibuat, sudah diselesaikan gitu. Berapa persen? Jadi ini memperlihatkan sesuatunya digarap, diperhatikan, dan abadi gitu. Kita tahu bahwa patung Selamat Datang itu masih ada 73 tahun, berapa itu? Sejak dari tahun 62 sampai sekarang, itu masih berdiri gitu. Jadi tidak cukup dengan ornamen seperti instalasi bambu yang tahannya cuma beberapa lama gitu misalnya, tetapi sesuatu yang abadi. Ada tonggak sejarah yang bisa diingat oleh generasi berikutnya.
Oke, baik. Tapi menarik juga kalau tadi dikatakan Bung Karno ini kan tidak memisahkan antara olahraga dengan politik. Karena kalau tidak salah ini mungkin bisa diklarifikasi juga oleh Pak Aswi bahwa karena mengalah pada tekanan dari negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia menolak untuk memberikan visa bagi delegasi Israel dan Taiwan. Begitu ya Pak kejadiannya? Betul gitu, karena kita menolak memberikan visa kepada Israel dan Taiwan karena Indonesia lebih memilih Tiongkok ya, dan lebih berpihak kepada Palestina gitu. Okay. Nah, kita tidak memberikan itu dan diberikan sanksi oleh Federasi Asian Games betul, saat itu. bahwa Asian Games itu tidak diakui. Tapi Bung Karno yang marah ketika itu langsung membuat suatu tandingan, Olimpiade tandingan Ganevo, Games of the New American Forces di tahun berikutnya, tahun 63. Dan hanya dalam waktu penyiapan 200 hari, coba dibayangkan 200 hari, itu bisa diselenggarakan suatu pesta olahraga dunia. Walaupun ya atlet yang dikirim itu tidak semuanya kelas 1 ya, karena waktunya yang sangat mepet. Tetapi ketika itu kita menjadi juara ketiga di dalam Ganevo itu. Jadi sesuatu yang politik olahraga yang juga memperlihatkan persatuan kita, memperlihatkan kita tidak kalah dengan bangsa yang lain gitu. Oke, baik. Kalau kembali kita melihat dengan Asian Games di tahun 1962 dengan yang 2018 gitu, tonggak sejarah seperti apa yang ingin kita tinggalkan kepada generasi berikutnya, Pak Aswi? Apa yang bahwa dengan gotong royong, dengan determinasi yang sangat kuat pada tahun 62 kita berhasil menyelenggarakan itu. Nah, seyogyanya itu juga terulang kembali gitu. Kita mengharapkan betul-betul momen yang akan datang ini betul-betul juga juga dilihat oleh dan diikuti oleh seluruh masyarakat ini sebagai sesuatu yang untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa kita, untuk mengharumkan nama bangsa gitu. Jadi kita semua harus berpartisipasi gitu. Kita tahu bahwa ya sebagian warga harus mengalah misalnya di dalam hal pengaturan jalan lalu lintas dan lain-lain. Tetapi ya tidak mengapa, asal ya itu untuk ya penyelenggaraan sebuah pesta olahraga yang sukses gitu. Dan tentunya itu juga harus diikuti dengan prestasi dari atlet kita sendiri gitu. Oke, baik. Kalau di tahun 1962 kita bisa mencapai 2 besar gitu. Kira-kira kalau yang sekarang seperti apa nih? Ini bukan pengamat olahraga Pak Aswi, tapi mungkin bisa iya, saya pernah jadi redaktur pelaksana majalah sportif juga tahun 80-an. Tetapi sekarang targetnya 10 besar gitu. Ya mudah-mudahan itu tercapai karena ya seyogyanya ya kita di bawah itu ya. Tetapi ya kalau memang kemampuannya baru sekarang 10 ya kita harus penuhi target itu. Oke, baik. Dan ya ketika tahun 1962 ini memang hanya sekitar 17 negara ya yang berpartisipasi saat itu ya dengan 15 cabang olahraga. Ini kalau sekarang sudah lebih berbeda lagi, apalagi ada penyelenggaraannya di 2 tempat begitu ya, di Jakarta dan Palembang. Kalau dulu memang tempat utama hanya Gelora Bung Karno. Artinya dengan fasilitas dan infrastruktur yang masih minim, kita bisa menyelenggarakan sebuah event olahraga internasional dengan prestasi yang juga sangat membanggakan, begitu ya Pak Asfi ya? Iya, betul. Dan tambahan lagi sekarang itu ada lagi bukan hanya Asian Games, tapi para Asian Games gitu. Jadi atlet-atlet yang disabel yang juga berlaga gitu. Dan malah justru tampaknya mereka ini yang lebih berprestasi ya daripada atlet yang reguler itu gitu. Oke, seperti itu ya di tahun untuk Indonesia gitu, bahwa prestasi atlet yang para itu lebih tinggi, lebih besar gitu. Apa yang kira-kira membuat hal itu terjadi itu Pak? Ya, jadi ya kita ya tentunya akan meningkatkan keduanya gitu ya. Tetapi ini juga jadi pertanyaan, kenapa kok yang para Asian Games itu kok bisa lebih tinggi prestasinya gitu. Baik, dan ya kalau kita lihat kan olahraga ini sebenarnya memang apa ya, jiwa sportif. Ada banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari, ada nilai-nilai sportivitas dan segala macamnya. Nah, tapi kan sekarang juga kalau perkembangan sekarang ini kan
para supporter ini juga kadang sangat berpengaruh gitu. Kalau di tahun 1992 nih bagaimana sih, kalau tadi kita sempat melihat tayangan gitu, bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut Asian Games, pembukaannya dan segala macamnya, sama nggak sih Pak? Kira-kira kalau kemarin kan kita mungkin juga melihat ada kirap dari api abadi obor Asian Games gitu. Antusiasme masyarakat nih seperti apa sih? Kira-kira sama nggak sih 1962 dengan 2018 ini? Oh iya, kalau dulu malah lebih dari itu ya. Artinya ada kesadaran dari pemerintah itu untuk mengerahkan mengerahkan masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam kegiatan Asian Games dan Ganevo. Bahkan juga ada berbagai penamaan misalnya kereta api Ganevo misalnya itu dalam rangka mempopulerkan Ganevo itu gitu. Itu dilakukan dengan sadar oleh pemerintah pada saat itu gitu. Dan ya saya kira sekarang kita harus mengulangi ya sukses yang dan harus lebih heboh lagi harusnya. Betul. Ya. Oke, baik, karena ya dengan 2018 ini kan dan juga dikatakan bahwa nantinya upacara pembukaan akan menjadi yang termegah se-Asia untuk yang di 2018. Kalau yang di opening ceremony yang saat itu begitu, seperti apa ini Pak? Mungkin bisa digambarkan kembali kepada masyarakat. Ya, yang jelas pada masa lalu itu ada pengerahan massa yang termasuk anak-anak sekolah seperti sekarang gitu. Dan kita tahu bahwa pada masa Soekarno itu sudah sering dilakukan gitu. Jadi kalau presiden berpidato pun juga masa yang datang itu sangat banyak gitu. Baik. Baik, tadi Pak Aswi sudah menyinggung masalah Ganevo. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tapi di segmen berikutnya, dan kami akan kembali usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.